perlu ada upaya untuk membentengi ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari. Karena bisa jadi kemarin Islam, sekarang sudah nggak Islam lagi. Ini malah lebih parah lagi, iman kepada Allahnya belum selesai. Melanjutkan bahasan tadi, jadi memang perlu ada upaya untuk membentengi, yang membentengi diri, kemudian membentengi keluarga, sehingga pada saat kita, ini kelanjutan dari bahasan tadi, pada saat kita berpikir membentengi diri kita dengan dua hal tadi, ada sawabit, ada prinsip-prinsip yang baku, yang tidak mungkin berubah, dan itu kita tanamkan sebagai pokok ajaran kita, dan kita memegang ini dengan kokoh. Kemudian yang kedua ada uswatun hasanah, ada keteladanan yang baik yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW untuk ditiru, tinggal dipraktekkan. Nah, yang jadi langkah berikutnya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan kita. Menanamkan nilai-nilai itu pada diri kita, kemudian kita teruskan pada keluarga kita dan masyarakat terdekat kita. Ada beberapa yang kita bisa lakukan. Di antaranya adalah kita mulai mencoba, kalau bagi yang teman-teman yang ngaji, kalau bisa ngaji-ngaji kita itu paling tidak menyelesaikan ilmu fardu ain. Ilmu-ilmu yang masuk kategori fardu ain, yang wajib dipelajari, yang wajib diketahui, untuk nanti diyakini dan diamalkan sebelum nanti pindah ke ilmu fardu kifayah. Karena bunyi hadisnya kan jelas, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis di Sunan Ibnu Majah. Dan redaksi yang sahih begitu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib bagi setiap muslim itu apa? Ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Salah satu penjelasannya, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu paling tidak ada 3. Yang pertama, rukun Islam. Rukun Islam. Nah, rukun Islam tentu dipahaminya begini. Dipahaminya rukun Islam itu dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, semuanya dipahami pada hal-hal yang menjadi prinsip-prinsip dan pokok-pokok pada bagian tersebut. Kalau itu praktek, minimal sampai kita bisa mengerjakan yang dengan benar. Contohnya gini, kita memahami dalam rukun Islam itu ada pembatal. Di sholat ada pembatal sholat, di puasa ada pembatal puasa. Nah, syahadat juga bisa. Syahadat juga ada pembatal syahadat. Artinya, orang bisa batal sholatnya, bisa batal puasanya, sama juga orang bisa batal syahadatnya. Nah, akhirnya kita jadi harus mengetahui apa pembatal-pembatal syahadat, pembatal-pembatal keislaman. Jangan-jangan kita merasa bahwa kita mengamalkan sesuatu, sudah berislam, tapi ternyata Islam kita sudah batal. Dan itulah yang kita bisa pahami kenapa kok kalau kita masuk ke bahasan sholat, syarat orang yang mengerjakan sholat, nomor 1 Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Masuk ke bahasan puasa, masuk ke bahasan apa saja, kalau kita temukan syaratnya, sering disebutkan nomor 1 Islam, nomor 2 balik, nomor 3 berakal, nomor 4. Nah, kenapa Islam kok diulang-ulang? Kan sudah jelas Islam. Bukan itu persoalannya. Karena bisa jadi kemarin Islam, sekarang sudah nggak Islam lagi. Apalagi kita hidup di akhir zaman, yang Nabi SAW bersabda, salah satu kondisi akhir zaman yang kita hadapi adalah bisa jadi ada orang itu yang paginya beriman dan sorenya udah kafir. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Bisa jadi paginya beriman, sorenya sudah kafir. Dan sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sorenya seperti ini masih beriman, besok pagi sudah kafir. Kok bisa begitu? Ya sekarang kita bisa lihat. Salah satunya adalah lewat media ini. Orang dapat tulisan, oh ternyata begini, padahal salah paham. Tulisan yang sebarkan bukan tulisan yang bisa dipercaya atau tulisan yang benar. Nah, ini yang jadi penyebab kenapa muncul ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Apalagi kalau kita bicara pemahaman menyimpang di masa lalu dan sekarang ini, bisa jadi terkumpul dalam diri seseorang semua atau beragam keburukan yang pernah ada di masa lalu. Jadi kalau gini, teman-teman pernah belajar dulu ada pemikiran menyimpang namanya Murji'ah. Kemudian ada pemikiran menyimpang namanya Qadariyah.
pemikiran menyimpang namanya, silahkan cari namanya macam-macam, lalu kumpulkan, dipelajari satu-satu. Dulu orang yang meyakini itu, orang murjiah di masa itu, pemikiran yang menyimpang cuma murjiahnya ya, di situ aja. Penyimpangannya cuma satu itu. Tapi sekarang orang bisa penyimpangannya itu dulu ada di satu orang, sekarang terkumpul di dalam satu orang beberapa penyimpangan tadi. Pas membahas iman murjiah, bahas takdir qadariyah, bahas sikap terhadap sahabat Syiah, bahas tentang sikap terhadap orang yang berbuat dosa Khawarij, lalu bahas bisa macam-macam. Terkumpul dalam diri seseorang. Maka kita tuntaskan dan kita selesaikan ilmu fardu ainnya tadi. Ilmu fardu ain tadi pertama rukun Islamnya dituntaskan. Dan kalau belajar rukun Islam sekali lagi tadi, kalau bisa diteruskan sampai belajar apa yang termasuk pembatal syahadat ya. Jangan cuma pembatal sholat. Kita semua sepakat pembatal sholat harus dipelajari dan wajib. Semua kita harus tahu pembatal sholat. Apalagi maaf ini guru-guru TPA juga yang biasa ngajarkan sholat, ngajarkan anak-anak kita, perlu tahu juga pembatal-pembatal sholat yang kadang dikerjakan oleh anak-anak. Misalnya ketawa, kan ada yang guyon dan temannya senggol, dorong, terus kemudian setelah itu ketawa. Nah, ketawa termasuk pembatal sholat nggak? Biar kita tahu bahwa ini ternyata kalau termasuk pembatal sholat, anak nanti diminta begitu selesai sholat, yang tadi ketawa, ngulang lagi sholatnya. Karena apa? Sholatnya batal. Nah itu contoh-contoh sederhana. Jadi pembatal sholat dipelajari, pembatal puasa, insya Allah Ramadan yang tinggal kira-kira 2 bulan lagi ya, 2 bulan sedikit lah, 2 bulan beberapa hari lagi. Kita juga harus tahu pembatal puasa itu apa. Ada yang spesifik harus diketahui oleh beberapa orang, silakan pelajari. Para dokter yang akan berinteraksi dengan pasien, maka harus belajar hal-hal yang berhubungan dengan bidangnya. Termasuk dokter gigi juga harus belajar tentang pembatal-pembatal puasa. Dan jangan, maaf ya, jangan berijtihad. Pokoknya lihat penjelasan ulama apa adanya, itu yang diikuti. Karena dokter tidak punya kewenangan ijtihad di fikih. Kalau ijtihadnya di bidang kedokteran silakan, tapi ijtihad di fikih nggak ada kewenangan sama sekali. Jadi dokter tidak berwenang ijtihad di fikih. Sama juga dengan bidang-bidang yang lain. Saya pernah naik pesawat mengantar jamaah umrah, terus kemudian di pesawat itu jamaah tanya, "Mbak, ini sudah kebetulan karena pesawatnya maskapai Indonesia." Maka tanyanya pakai bahasa Indonesia. "Mbak, ini sudah masuk waktu sholat belum?" Jawabannya begini. Kalau pakai waktu yang ada di tempat di mana kita lewati ini sudah masuk. Tapi kalau mengikuti waktu Indonesia belum. Karena waktu itu kebetulan pas bulan Ramadan. Terus lalu kan kalau cuma menjelaskan waktu selesai, tapi persoalannya diteruskan lagi. Dan ini berijtihad, maksudnya pramugari berijtihad di fikih. Ya. Masalahnya berijtihad dengan mengatakan ya kalau puasanya mengikuti Indonesia ya silahkan. Sebentar ini kok sudah tiba-tiba berfatwa ini. Lalu orang tanya waktu, ini tiba-tiba malah fatwanya masalah boleh buka puasa. Kan orangnya cuma tanya, ini sudah, karena kan kebetulan kalau waktu Indonesia jelas belum, kalau kita pakai jam jelas belum. Kan kita berangkat dari Indonesia, arahnya ke waktu itu kebalikannya, dari Saudi ke Indonesia. Kan kalau di waktu Indonesia sudah buka karena selisih 4 jam atau selisih 3 jam tergantung posisinya. Kalau di Indonesia sudah buka. Sementara kalau di tempat itu belum. Atau sebaliknya kalau pas berangkat kan juga gitu. Kalau berangkat di Indonesia jelas sudah, karena Indonesia berada di timur. Maka kalau ada yang berangkat umroh di bulan Ramadan dan jadwal penerbangannya jam 1 siang, kan bisa sampai di Jeddahnya nggak maghrib gitu. Karena semakin ke timur, semakin ke barat, ya kan akhirnya kok nggak segera maghrib. Padahal di Indonesia sudah maghrib. Nah, dalam kondisi seperti itu jangan berfatwa. Kalau ditanya jam ya bilang aja jam, misalnya jam sekian.
Nah, sisanya tanyakan pada ulama yang memang itu bidangnya. Nah, itu contoh ilmu fardu ain. Contoh itu ilmu fardu ain. Jadi artinya kita yang mau mengerjakan tahu ilmunya untuk diamalkan. Itu rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Rukun iman yang 6 itu kita pelajari minimal hal-hal yang harus diketahui dan diyakini itu kita yakini. Misalnya gini, kalau ada orang tanya dan dengan pertanyaan iseng, ini kalau malaikat Jibril sekarang ngapain ya? Itu artinya belajar rukun imannya belum selesai. Karena iman kepada malaikat harusnya sudah selesai itu bahasannya. Kok masih ada yang tanya, kalau malaikat Jibril sekarang ngapain? Kan sudah nggak nyampaikan wahyu. Artinya sudah terputus kan, wahyu sudah nggak ada. Sementara beliau yang menyampaikan wahyu. Terus apa yang dikerjakan? Sama juga nanti kalau malaikat yang lain lah, mau malaikat Jibril atau malaikat Israfil, malaikat apa lagi yang kita ketahui namanya atau nama berikut tugasnya, kan jelas kita tidak mungkin mengajukan pertanyaan itu kalau kita sudah selesai bahasannya iman kepada malaikat. Yang itu sudah selesai. Ada di bahasan iman kepada malaikat. Tapi karena belum selesai belajarnya maka muncul pertanyaan itu. Nah, yang lebih parah kalau pertanyaan itu kelihatannya meskipun pertanyaan tapi kadang-kadang pertanyaan nakal seperti itu muncul dari orang yang dianggap ustadz, dianggap dai, dianggap kiai. Berarti bahasan rukun imannya belum selesai. Berarti belajarnya harus dituntaskan karena itu sudah selesai di bahasan rukun iman kepada malaikat. Rukun iman yang 6 itu di bahasan iman kepada malaikat bahasan itu ada dan sudah terjawab. Atau gini misalnya bahas takdir. Lalu pada saat membahas takdir dia susah memahami kan Allah itu mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Sampai ini tadi di awal tadi saya dengar ada kata jomblo ya. Sampai ada para jomblo bisa diketahui nanti akan menikah kapan, dengan siapa, nikah di mana, maharnya berapa, cara pernikahannya, pokoknya 5W1H-nya itu selesai semua. Ketahui semua oleh Allah SWT. Ya paham ya 5W1H ya? Apa, bagaimana dan seterusnya. Nah ini semuanya Allah ketahui. Kemudian muncul pertanyaan, kalau gitu kita dipaksa dong. Nah berarti ini bukan iman kepada takdirnya belum selesai. Ini malah lebih parah lagi, iman kepada Allahnya belum selesai. Berarti dia nggak bisa membedakan bahwa Allah itu maha mengetahui dengan Allah itu mengatur. Loh, kan cuma kalimatnya Allah mengetahui. Kalau Allah mengetahui, kita dipaksa nggak? Ya enggak lah. Allah tahu bahwa sore ini pembicara yang direncanakan dihadirkan tidak bisa hadir. Tapi tahunya kapan? Allah tahunya bukan tadi malam, bukan kemarin. Sebelum pembicaranya lahir, Allah sudah tahu. Bahkan sebelum bapak ibunya lahir, sudah tahu. Sebelum mbah buyutnya lahir, Allah sudah tahu kejadian yang akan terjadi di hari ini, di tempat ini, Allah sudah tahu. Sampai detailnya. Bahkan, kalau kita bicara tentang Allah yang maha mengetahui ini, Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi. Contohnya gini, misalnya sekarang kan ini pengajian jadi terlaksana. Allah tahu seandainya tidak ada pengajian sore ini. Allah tahu kita semua akan berada di mana. Akan berada di mana, dengan siapa, apa yang dikerjakan, pokoknya semua pertanyaan yang mau antum ajukan dengan 5W1H itu semuanya Allah ketahui. Pertanyaannya, Allah mengetahui itu, Allah memaksa kita? Jawabannya tidak. Nah, kalau masih ada pertanyaan begitu berarti coba belajar lagi. Itu namanya ilmu fardu ain. Pelajari dulu. Jadi dua itu ya. Rukun Islam, kemudian rukun iman. Tentu rukun iman di dalamnya ada beberapa bahasan, ulasan. Tapi rumusnya begini, secara sederhananya. Ketika muncul syubhat, muncul pemahaman yang kira-kira menyimpang, maka pelajari bagian yang menjadi cara untuk menghilangkan syubhat itu jadi fardu ain, jadi wajib. Misalnya, apakah betul agama ini musuh? Nah, itu berarti harus kita yang kalau terkena syubhat
kita berkewajiban untuk mempelajari. Apa betul agama menjadi musuh Pancasila? Berarti yang terkena syubhat harus belajar. Kalau yang tidak terkena syubhat dan yakin, ya udah jalan terus saja. Karena tiap orang bisa beda-beda. Nah, ini tadi rukun Islam dan rukun iman. Semua bagian rukun iman dipelajari pada hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan. Yang ketiga, ilmu yang fardu ain, oleh sebagian ulama disebutkan diantaranya adalah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam agama. Yang dilarang dalam agama itu namanya dosa. Dosa itu ada dua, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar ada berapa? Berapa? 76. Dosa besar ada 76 menurut Imam Az-Zahabi. Dari dosa besar nomor 1, menyekutukan Allah SWT, kemudian ada 5 dosa besar teratas, termasuk durhaka pada orang tua, kemudian nanti ada dosa besar mencuri, ya, korupsi juga masuk dalamnya, ada ulasannya, kemudian nanti ada dosa besar yang berhubungan dengan penyimpangan seksual, LGBT, sampai dosa besar nomor 75, meninggalkan sholat Jumat, dan dosa besar nomor 76, ada hubungannya dengan keberpihakan. Artinya umat Islam itu harus keberpihakannya kepada Islam dan kaum muslimin. Keberpihakannya pada kebenaran. Jadi nggak cukup, anu sudah sholat, iya, tapi keberpihakan kepada orang kafir. Nah, berarti belum selesai nih. Karena nggak boleh dan nggak bisa ada muslim lalu keberpihakannya kepada orang, entah itu kafir, musyrikin, munafikin, atau musuh-musuh Islam. Kalau muslim ya keberpihakannya kepada Islam. Nah itu kalau mau tentu kalau mau dijabarkan 76 itu akan panjang, tapi paling tidak itu bisa menjadi panduan supaya kita bisa melihat bahwa ada ilmu fardu ain. Nah, kalau cara ngaji teman-teman sekalian menuntaskan poin-poin tadi, baik itu ngajinya dengan cara hadir di majelis taklim, tablik akbar, bedah buku, kajian rutin dan yang lainnya, atau dengan baca buku, tulisan, tapi kita tahu poin-poin yang akan kita cari itu akan lebih terarah. Sehingga ilmu fardu ain dituntaskan, baru pindah ke ilmu fardu kifayah. Fardu ainnya dituntaskan. Nah, kalau dengan cara seperti ini cara kita membentengi, dan ini adalah cara dari sisi keilmuan. Cara yang lain untuk membentengi kita dari pemahaman dan pemikiran yang menyimpang dan sesat, kita juga perlu mengenali beberapa bentuk-bentuk penyimpangan. Penyimpangan itu ada penyimpangan yang berhubungan dengan akidah, ada yang berhubungan dengan ibadah, ada yang berhubungan dengan akhlak, ada yang berhubungan dengan gabungan dari beberapa hal tadi. Maka kita juga perlu kenali, seperti misalnya begini, kita hidup di zaman sekarang ada paham sekulerisme. Sekulerisme itu apa sih? Kemudian kenapa kok ada tokoh sekelas Dr. Hamid Fahmi Zarkasi mengomentari bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila itu dipengaruhi oleh paham yang berkembang di Eropa pada masa tertentu, dan itu suatu bentuk pemikiran menyimpang yang pernah berkembang. Nah, dari situ kita jadi belajar, oh ternyata memang isme yang pernah ada di masa lalu itu ada yang terus dipertahankan oleh orang-orang di masa berikutnya dengan bentuk-bentuk yang beragam, dengan bentuk-bentuknya, dan nanti akan muncul lagi yang kedua, ketiga, keempat, karena memang cara berpikirnya yang sudah sejak awal salah, cara berpikirnya yang sudah sejak awal menyimpang. Nah, kalau bangunan akidahnya, keyakinannya sudah sejak awal menyimpang, maka wajar kalau muncul penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Sama seperti misalnya paham relativisme, lalu dikembangkan kemana-mana sampai ke bahasan bahwa kebenaran itu relatif. Yang tahu kebenaran hakiki cuma Allah SWT. Kalau kita manusia memahami kebenaran itu relatif.
Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dikembangkan ke pemahaman-pemahaman yang lain, yang lalu muncullah pernyataan bahwa kalau ada orang mengatakan, oh ini enggak betul, itu kan menurut Anda itu relatif. Relatif, menurut Anda enggak benar. Atau misalnya begini, kalau ada ustadz dan ustadznya kebetulan alumni Timur Tengah, menjelaskan yang begini ini termasuk bentuk penyimpangan dalam agama. Oh ini mungkin di Arab sana. Kalau kami di Nusantara berbeda. Karena Islam kami, itu antum yang bilang. Kalau Islam kami ini Islam yang santuy. Islam yang, jadi bahwa Islamnya Arab itu Islam yang identik dengan, kan Arab itu artinya padang pasir, kemudian kering, berarti dengan keras, padahal itu cuma kata Arab ya. Ini kan cuma kata Arab ya, kan bukan berarti orang Arab pasti begitu, atau sebaliknya juga kalau orang Indonesia pasti santun semua, ramah semua, kalau orang Arab pasti kasar dan sangar semua. Ternyata kita lihat juga orang Arab sempat kaget, ada kejadian unik dan kejadian sadisnya luar biasa. Ada orang Indonesia membunuh orang di Mekah. Menggunakan apa? Celurit. Dan orang Arab geleng-geleng. Hanya kok ada gitu ya, sampai seperti itu. Karena mereka tahu katanya orang Indonesia ramah, santun. Ini ternyata lebih sangar dari orang Mekah. Lebih kasar daripada orang Mekah. Dan mereka sampai nggak membayangkan kok ada orang sampai berani melakukan itu. Nah, tapi intinya apa? Intinya paham relativisme itu akhirnya kemudian masuk ke beberapa pemikiran, muncullah dampaknya ke pernyataan-pernyataan. Dianggap bahwa kebenaran itu bersifat relatif. Kalau ada orang ngajarkan ini benar, ini salah, ini relatif. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini nggak boleh, oh ya relatif. Itu menurut antum relatif, nggak boleh. Tapi kalau menurut Anda, dan akhirnya muncullah Islam yang kemudian dikotak-kotakkan dan dianggap bahwa Islam yang ada dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang dipengaruhi oleh budaya. Karena itu dianggap produk budaya. Dan disertasi yang dimunculkan di sebuah perguruan tinggi berhasil meloloskan bahwa Al-Quran adalah produk budaya. Al-Quran produk budaya berarti kita perlu bikin Al-Quran edisi revisi yang disesuaikan dengan budaya kita. Disertasinya lolos. Dan ya kalau sudah disertasinya lolos kemudian dianggap doktor, kemudian menyampaikan begini, orang lalu bilang, oh ini kan doktor. Lebih berpeluang untuk diterima oleh sebagian kalangan. Nah, ini cara lain untuk membentengi. Dan yang terakhir, pilih teman. Pilih teman adalah salah satu cara kita untuk membentengi dari beberapa pemikiran yang menyimpang, paham-paham yang sesat, atau pemahaman yang ekstrim, karena teman punya pengaruh yang sangat kuat. Bayangkan kalau kita ketemu teman yang, ini contoh sederhananya, teman yang suka dengan pakaian tertentu, bisa jadi kita jadi terpengaruh. Jadi ikut-ikutan mirip, apalagi kalau yang tentu maksudnya teman adalah teman dekat ya, teman. Nah, sama juga dengan cara berpikirnya, cara pandangnya. Dari ngobrolnya, tadinya kita mungkin nggak punya pikiran itu, tapi karena teman sering cerita, apalagi teman yang jadi teman dekat kita ini banyak bercerita, memberikan suplai pemahaman yang menurut kita kayaknya baik juga ya, kayaknya benar juga. Akhirnya lama-kelamaan diserap, sementara kita nggak punya bekal yang memadai. Nah, mungkin itu yang bisa